Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Kita kembali berjumpa dalam kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang orang-orang yang keliru di dalam memahami asma dan sifat Allah. Pada hakikatnya mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ada pelecehan di sana kepada Allah Azza wa Jalla. Berniat baik, tapi caranya super keliru. Niatnya mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Akhirnya sifat-sifat Allah ditolak. Akhirnya sifat-sifat Allah dinafikan dari diri Allah. Diingkari dari diri Allah. Allah tidak punya sifat. Karena akal mereka yang dangkal menyatakan kalau Allah punya sifat berarti sama dengan makhluk. Mereka nggak mikir kalau Allah nggak punya sifat apa nggak serupa dengan makhluk. Tentu saja serupa dengan makhluk yang lebih hina dibanding yang punya sifat. Allah umpamanya mendengar, melihat. Mereka bilang Allah nggak mendengar, nggak melihat. Disamakan Allah dengan makhluk yang lebih hina. Allah istiwa di atas aras, mereka ingkari. Karena kalau istiwa di atas aras serupa dengan makhluk. Akhirnya tidak istiwa. Apakah kalau Allah tidak istiwa, tidak serupa dengan makhluk? Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai mata, Allah mempunyai kaki, diingkari. Karena itu keterangan dari Allah tentang diri Allah dalam Al-Quran diingkari. Karena kalau punya mata, punya tangan, punya wajah sama dengan makhluk. Mereka nggak sadar kalau nggak punya wajah, apa nggak sama dengan makhluk. Ada makhluk yang nggak punya wajah? Banyak. Ada makhluk yang nggak bertangan? Banyak. Ada makhluk yang nggak bermata? Banyak. Lebih hina. Jadi niat yang baik tapi diraih dengan cara yang super keliru. Akhirnya melahirkan pelecehan terhadap sifat Allah, terhadap kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Sifat seperti itu atau sikap seperti itu adalah sikap yang merupakan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah dideskripsikan dengan akal, dengan otaknya. Sehingga keterangan dari Allah tentang diri Allah ditolak. Dan ini termasuk dosa besar. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam bab faslun al-qawlu 'ala Allah bila ilmin fi asma'i wa sifati wa af'alihi. Bab yang menjelaskan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Baik berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ataupun perbuatan-perbuatan Allah. Beliau menerangkan wa yali dzalika fi kibaril mafsadah. Al-qawlu 'ala Allah bila ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa
wa wasfuhu bididdi ma wasafa bi nafsahu wa wasafa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa asyaddu syai'in munaqadatan wa munafatan li hikmati man lahu kamal khalqi wal amr. Di antara dosa yang kerusakannya sangat besar adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, baik berbicara tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, atau tentang perbuatan-perbuatan Allah. Contohnya umpamanya berbicara tentang nama Allah tanpa ilmu, menetapkan nama-nama bagi Allah yang tidak Allah tetapkan sebagai nama bagi Allah, sebutan-sebutan. Tentang sifat Allah, menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi Allah, malah sifat-sifat yang Allah tetapkan diingkari. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menetapkan sifat bagi Allah yang sifat itu tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi Allah, atau tidak ditetapkan sebagai sifat bagi Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap penentangan yang paling dahsyat terhadap Allah, kelancangan yang paling dahsyat, paling hebat, paling besar dosanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan menafikan sifat hikmah Allah yang memiliki kesempurnaan ciptaan dan kesempurnaan urusan. Boleh dikatakan pelecehan terhadap kerububiahan Allah, sifat-sifat khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau perbuatan ini didasari oleh ilmu, maka ini inad. Dia tahu bahwa Allah tidak begitu, tapi dia tetapkan sebagai sesuatu bagi Allah Azza wa Jalla, padahal tahu itu enggak layak. Maka ini lebih buruk dari perbuatan syirik dan sebesar-besar dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang musyrik yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah, orang-orang musyrik itu tahu Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah pengatur seluruh urusan. Allah itu memiliki sifat-sifat yang agung. Itu orang musyrik. Kalau memang demikian, kenapa disebut musyrik? Karena mereka menyembah kepada selain Allah. Tapi orang musyrik itu lebih baik. Bukan berarti baik ya. Lebih baik dibanding dengan orang yang mengingkari, menentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sebagai ilustrasi begini. Kalau ada raja punya kekuasaan, punya power. Ada orang mengakui dia raja, mengakui memiliki power, memiliki kekuasaan, memiliki teritorial, memiliki pasukan. Cuma ketika mendekat kepada raja, dia itu melalui perantara orang-orang dekat dengan raja. Orang seperti ini lebih baik dibanding dengan orang yang tidak mengakui kerajaan dia, tidak mengakui dia sebagai rajanya. Seperti itu. Karena apa? Karena orang yang tidak mengakui dia sebagai raja, tidak mengakui beberapa kemampuan yang dimiliki oleh seorang raja, padahal kemampuan itu jelas dimiliki, tapi dia ingkari. Itu lebih buruk. Berdasarkan hal itulah maka bayangkan kalau umpamanya ada seorang hamba menafikan, menolak, mengingkari sifat-sifat Allah. Kata Allah, Allah mendengar, Allah melihat, mereka bilang enggak, Allah enggak mendengar, enggak melihat. Karena kalau dianggap mendengar dan melihat sama dengan makhluk. Kalau Allah menyatakan Allah istiwa di atas aras, dia ingkari, enggak, Allah enggak istiwa di atas aras. Karena kalau istiwa sama dengan makhluk.
Kalau Allah menyatakan punya wajah, punya mata, punya tangan, punya kaki, mereka bilang enggak. Allah enggak punya wajah, Allah enggak punya tangan, enggak punya kaki, enggak punya mata. Karena kalau punya semua itu dianggap sama dengan makhluk. Tuh bayangkan. Oleh karena itulah maka perbuatan itu sama dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi orang yang mengingkari sifat-sifat Allah lebih buruk dibanding orang musyrik. Orang musyrik masih mengakui Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Oleh karena itulah maka penyakit ta'til itu mengingkari, menafikan, menolak sifat-sifat Allah. Ini penyakit yang paling berbahaya, yang tidak ada obatnya, yang tidak bisa disembuhkan, sangat super kronis. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Imam Mu'attil. Mu'attil itu orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Imamnya siapa? Salah satunya Fir'aun. La'anahullah. Dia mengingkari ucapan Musa tentang Allah bahwa Allah itu penghuni pencipta langit dan bumi. Allah berada di atas langit. Lalu si Fir'aun mengingkari itu, lalu melecehkan itu, lalu berkata dalam rangka nyinyir kepada isi dakwah Nabi Musa yang menyatakan Allah berada di atas langit. Kata Fir'aun kepada teknokratnya namanya Haman. Dalam Al-Quran surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 36 dan 37, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya Haman. Berkata Fir'aun, Ya Haman, ibni li sarhan, la'alli ablughul asbab samawat, fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Hai Haman, buatkan untukku bangunan tinggi, menara. Aku akan naik ke atasnya. Akan aku capai langit. Lalu agar aku bisa melihat sesembahan Musa. Ini mah melecehkan. Allah ada di langit, kata Musa. Oh, bikinin. Aku mau lihat sesembahan Musa ini siapa. Aku pasti meyakini Musa itu bohong. Nggak percaya kepada informasi ilmu tentang Allah dari Nabi Musa. Bahwa Allah ada di atas langit. Dilecehkan. Kalau zaman sekarang kan ada orang yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit. Oh, orang yang meyakini adanya Allah di atas langit kalau mau menghadap Allah harus pakai Apollo, pakai helikopter. Kalau kami mah tidak, karena Allah ada di hati, cukup dengan zikir. Itu pola fikirnya itu sama dengan Fir'aun tuh, orang yang kayak begitu. Tasyabahat qulubuhum, kata Allah. Hati mereka itu mirip, cara berfikirnya mirip. Kalau dikatakan Allah ada di atas langit, oh berarti kalau mau mendekat Allah harus pakai helikopter, harus pakai Apollo, harus pakai pesawat. Mirip dengan Fir'aun cara berfikirnya. Padahal walaupun Allah jauh menurut kita di atas langit, tapi Allah Maha mendengar bisikan hati manusia untuk mendekat kepada Allah. Ya nggak perlu pakai helikopter ke sana. Cukup berbisik, berzikir dalam hati, Allah tahu, Allah dengar. Allah pasti merespon. Allah menyatakan, Walladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Thumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi.
selama 6 hari. Setelah itu Allah istiwa di atas arsy, tegak di atas arsy. Tidak nempel di arsy. Tidak membutuhkan arsy, hanya Allah ada aja di atas sana. Walaupun ada di atas sana, ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Allah mengetahui sekalipun hati kita berbisik, Allah dengar, Allah tahu. Makanya untuk mendekat Allah nggak perlu naik ke langit. Cukup laksanakan perintah Allah, cukup sebut saja namanya, cukup berseru, berdoa, meminta kepadanya. Sekalipun dalam hati, Allah tahu. Jadi Fir'aun sebenarnya ingin mengingkari keberadaan Allah di atas langit. Lalu ngomong begitu, buatkan untukku menara bangunan tinggi biar saya bisa melihat Tuhan Musa. Pelecehan itu. Bukan perintah untuk dilaksanakan oleh Haman. Kan Haman tidak membuat bangunan itu. Ini mau untuk melecehkan. Makanya ayat ini dijadikan hujjah oleh Syekh Abdul Hasan Ali Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah sebagai ayat yang membantah kaum Mu'attilah. Salah satu efek buruk dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah lahirnya perbuatan syirik. Antara bicara tentang Allah tanpa ilmu dengan perbuatan syirik itu mutalaziman. Dua hal yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Setiap syirik pasti ada unsur memahami berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa mengakibatkan terjerumusnya orang ke dalam perbuatan syirik. Berkata Imam Ibnu Qayyim ketika menerangkan masalah ini. Walamma kanatil bid'ah al-mudillah jahlan bi sifatillah wa takdziban bima akhbara bihi an nafsihi wa akhbara bihi an rasulihi inadan wa jahlan kanat min akbaril kabair wa in qasurat anil kufri wa kanat ahabba ila iblis min kabairiz dzunub kama qala ba'du salaf al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Kalau kebid'ahan, terutama bid'ah di bidang akidah seperti ini, ketika berbicara tentang Allah tanpa ilmu, terjerumus mereka ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Itu lahir karena kebodohan tentang sifat Allah, karena mendustakan informasi dari Allah tentang diri Allah, atau informasi dari Rasul SAW tentang diri Allah. Kata Allah, Allah istiwa di atas aras, didustakan. Kata Allah, Allah punya wajah, dianggap bohong. Kata Allah, Allah punya tangan, yadullahi fauqa aydihim. Mereka bilang enggak, Allah enggak punya tangan. Didustakan. Itu salah satu bentuk kebid'ahan di bidang akidah. Jadi karena kebid'ahan ini merupakan wujud kebodohan tentang sifat Allah dan wujud mendustakan informasi dari Allah, maka hal ini merupakan dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Dan lebih dicintai oleh iblis dibanding dosa-dosa besar. Ini secara umum ya. Sebagaimana perkataan ulama salaf, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis dibanding maksiat.
Kenapa? Lianna al-ma'siyah yutabu anha wal bid'atu la yutabu minha. Karena orang maksiat bisa tobat, orang yang bid'ah mah nggak akan tobat. Kenapa? Karena pertama orang yang maksiat seperti pencuri, pemabuk, perampok, pembunuh, pezina, penjudi, itu tahu bahwa itu salah, itu keliru, itu dosa, itu terancam azab. Mereka merasa bersalah dengan semuanya itu. Dan berharap anak cucu turunannya jangan mengikuti perbuatannya. Dan ingin berhenti suatu saat sebelum mati. Dan sangat mungkin tobat. Itu maksiat. Kalau kebidahan mah merasa kebidahannya itu berupa kebenaran. Ibadah yang agung, tidak merasa bersalah. Karena tidak merasa bersalah, maka malah merasa itu ibadah. Untuk apa tobat? Tidak harus ditobati. Makanya selama dia memandang baik terhadap kebidahannya, nggak akan mungkin tobat. Ini pertama. Kedua, kalau orang ahli maksiat ditegur, dinasihati, dia malu. Umumnya begitu, mengakui itu salah dan nasihat itu benar. Kadang dia malu, kadang hormat, respek kepada yang menasihatinya, minimalnya malu. Tapi pelaku kebidahan, dinasihati, disuruh berhenti, malah marah. Malah menentang, malah membenci, malah memusuhi. Jadi ahli bidah tidak akan tobat, tidak akan berhenti dari kebidahannya, tidak merasa malu, malah mendakwahkan kebidahannya kepada banyak orang. Berdasarkan hal itulah maka tidak heran apabila berkata iblis, laknatullahi alaih, kata iblis, ahlaktu bani Adam bidzunub wa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah. Falamma ra'aitu dzalik basastu fihimul ahwa fahum yudhnibun wa la yatubun liannahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata iblis, aku akan binasakan Bani Adam dengan dosa-dosa. Digoda Bani Adam ini agar terjerumus ke dalam banyak dosa dan maksiat. Wa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah. Tapi sayang manusia menghancurkan usahaku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Setelah digoda, orang itu terjerumus ke dalam dosa. Senang kan iblis? Setelah itu tobat, istighfar, la ilaha illallah, dihapuskan dosanya kan? Capek iblis, sudah berhasil menggoda, setelah itu tobat. Terhapus dosanya, bersih lagi dan dapat pahala dari tobatnya. Rugi iblis. Capek gawe, teka pakai. Sudah capek berbuat, nggak ada hasilnya. Maka iblis nggak putus asa. Dia bilang, falamma ra'aitu dzalik. Ketika aku melihat hal yang demikian, maka aku hembuskan ke dalam hati mereka hawa nafsu. Mereka berdosa, setelah berdosa, aku bisikkan argumentasi ke dalam hati orang itu. Ini yang disebut dengan was-was. Tiba-tiba muncul argumentasi yang membenarkan kesalahannya. Tanpa terdengar ada suara apapun di telinga. Muncul aja tiba-tiba pemikiran itu. Dia merasa benar dengan kesalahannya. Tidak merasa salah dengan penyimpangan yang dilakukannya, wala yatubun, sehingga tidak tobat.
Kenapa? Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Karena mereka menyangka bahwa mereka baru saja berbuat kebaikan berupa ibadah. Mereka meyakini ini ibadah, padahal bid'ah. Mereka meyakini bahwa ini adalah sesuatu kebaikan yang agung, padahal dosa. Maka tidak akan tobat. Makanya lebih disukai oleh iblis laknatullahi alaih. Mengamalkan amalan berkedok agama padahal bukan bagian dari agama ini. Menambah-nambah aturan Allah dan syariat Rasulnya yang bersumber dari otaknya, perasaannya, intuisinya yang kosong dari ilmu dan iman. Akibatnya apa yang terjadi? Menganggap kebaikan terhadap keburukan yang dilakukan. Maka tidak tobat. Selanjutnya berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi wa ma'lumun annal mudhniba innama daruruhu ala nafsi wa ammal mubtadi fa daruruhu ala naw. Juga kita maklumi bahwa kalau dosa-dosa besar itu madarat bahayanya hanya untuk diri sendiri. Orang lain tidak akan ke bawah-bawah. Orang lain tidak akan mengikuti dia. Kecuali kalau dia ngajak, hayo ikut ngerampok dengan saya, hayo ikut mabuk dengan saya, hayo ikut berzina dengan saya, hayo ikut ini, ikut itu ya. Tapi rata-rata orang itu menyendiri, mabuk sendirian. Judi ya hanya dengan lawan mainnya. Berzina hanya dengan pasangannya saja. Tapi ngumpet-ngumpet, biar orang nggak tahu udah malu. Adapun pelaku kebidahan, dia tidak sekadar melakukan itu untuk dirinya, tapi mengajak orang lain. Karena merasa ini ibadah, maka dakwah. Mendakwahkan kebidahannya dan dianggap sebagai amal soleh yang agung. Dan seringkali bangga mengatakan atau melakukan kebidahannya di uar air pakai speaker, mengganggu dan seterusnya, merasa ibadah. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi wa fitnatul mubtadi fi aslid din wa fitnatul mudhlim fi syahawat. Alasan lain yang menyebabkan kebidahan itu lebih disukai iblis daripada maksiat, karena fitnah kebidahan itu terjadi dalam perkara pokok dalam agama, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Adapun dosa besar itu muncul karena syahwat. Bukan merubah, menambah, mengurangi agama, bukan. Hanya melanggar aturan agama karena syahwat. Agamanya tetap utuh, sempurna. Kalau kebidahan, merubah, menambah, mengurangi agama. Aturan Allah diutak-atik, ditambah, dikurang, dirubah gitu. Kalau umpamanya maksiat, hanya melanggar. Mana yang lebih besar? Bayangkan saja kalau umpamanya ada aturan lalu lintas. Ada lampu merah, ada letter S, letter P, ada U-turn dan seterusnya. Coba kita rubah. Lampu merah yang asalnya 3, merah, kuning, hijau, tambah dengan biru, dengan ungu, dengan nambah aturan. Letter S yang harusnya disimpan di sini, udah kita kumpulkan aja biar tidak menjadi penghambat di jalan. Dicabutin letter S, letter P, U-turn, disimpan semuanya di terminal. Dirubah itu aturan. Yang harusnya letter S di sini, dia pindahkan ke sono. Biar nggak jadi penghalang di sana, biar bebas berhenti. Simpan semuanya di terminal. Bayangkan. Ini kejahatan bukan? Ya, kejahatan. Karena merubah aturan. Bisa ditangkap dipidana, pasti ditangkap dipidana. Adapun kalau umpamanya tetap mengakui ini letter S terus berhenti di sana melanggar, nggak akan dipenjara.
Paling didenda, ditahan SIM, ditahan STNK atau didenda, nggak akan dipenjara. Salah ya salah, tapi kesalahan lebih kecil dibanding merubah aturan-aturan lalu lintas. Seperti itulah. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, wal mubtadi qad qa'ada linnas ala syiratilahil mustaqim yasudduhum an wal mudhlibu laisa kadzalik. Kebidahan menghalangi orang dari syiratal mustaqim. Kalau ibadah kepada jangan gitu, gini nih lebih seru, lebih baik. Nah seperti itu. Akhirnya orang-orang beribadah dengan cara yang ditambah, dikurang ataupun dirubah, menghalangi dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Quran Sunnah loh. Syiratal mustaqim itu Quran Sunnah. Al-Quran adalah syiratal mustaqim. Kata Nabi SAW, inna hadzal Quran huwa hablullahil matin wa huwa dzikruhul hakim wa huwa syiratuhul mustaqim. Quran itu tali Allah yang sangat kuat. Peringatan Allah yang paling bijaksana. Dan jalan Allah yang paling lurus. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar termasuk salah satu di antara para rasul. Ala siratim mustaqim, yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Salah satu makna siratal mustaqim adalah ini sunnah Nabi SAW. Beliau sudah berada di atas siratal mustaqim. Pengamalan dari beliau adalah sunnah. Jadi ini siratal mustaqim. Kalau umpamanya menyimpang dari Quran Sunnah, nambah, ngurangi, apalagi merubah, ya itu sudah memelencengkan, mengeluarkan manusia dari jalan Allah. Itu kebidahan. Adapun dosa atau maksiat tidak seperti itu. Wal mubtadi qadihun fi awsafir rabbi wa kamalih wal mudhlib laisa kadzalik. Kebidahan itu pelecehan terhadap sifat-sifat Allah yang sempurna. Karena kebidahan menambah, mengurang, merubah berarti menganggap ajaran agama ini belum sempurna, harus dirubah-rubah, ditambah atau dikurang. Yang tidak dilakukan di zaman Nabi diadakan sekarang atas nama agama lalu merasa ibadah. Itu Nabi tidak melakukan, dia melakukannya. Berarti apa? Berarti menganggap agama Islam belum sempurna. Allah itu belum menyempurnakan agamanya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Makanya harus ditambah, dikurang, dirubah sekarang ini. Itu pelecehan kepada kesempurnaan sifat Allah dan hikmah Allah dalam syariatnya. Sedangkan orang berdosa tidak demikian. Wal mubtadi munaqidun lima jaa bihi Rasul wal ma'asi laisa kadzalik. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Kebidahan itu menentang ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam ini sudah sempurna. Mana sempurna, nggak perlu penambahan, pengurangan atau perubahan. Ini ditambah, dikurang, dirubah. Menentang ayat. Kata Nabi SAW, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataanlah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk dalam hidup adalah petunjuk aku. Jangan dirubah, ditambah atau dikurangi. Adapun
Maksiat tidaklah seperti itu. Maksiat itu tidak menambah, tidak mengurangi, tidak merubah syariat. Hanya dilanggar. Dosa enggak? Dosa. Tapi dosanya jauh lebih kecil daripada merubah syariat, menambah atau menguranginya. Wal mubtadi yaqta'u 'ala an-nas tariqal akhirah wal 'asi bati'us sayri bisababi dhunubi. Kebidahan itu memutuskan manusia jalan menuju akhirat. Itu kebidahan. Sedangkan maksiat hanya memperlambat jalannya karena sebab dosa-dosanya. Jadi berdasarkan seluruh alasan tadi, tak heran apabila iblis lebih menyukai kebidahan. Lebih senang orang terjerumus ke dalam kebidahan daripada terjerumus ke dalam dosa besar. Ya senang iblis kalau orang terjerumus ke dalam dosa besar, senang. Tapi lebih senang lagi kalau orang itu terjerumus ke dalam kebidahan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, tahapan yang dilakukan setan dalam menggoda manusia pertama agar manusia itu musyrik atau kafir, syirik atau kufur. Digoda agar demikian. Kalau enggak mampu membuat orang syirik atau kufur, turun. Digoda agar manusia melakukan kebidahan. Kalau enggak mampu orang itu tetap di atas sunnah, maka digoda agar orang itu terjerumus ke dalam dosa besar. Kalau juga tidak mampu menggoda orang itu agar terjerumus ke dalam dosa besar, digoda agar melakukan dosa-dosa kecil yang berkesinambungan terus-menerus. Terus begitu. Kalau dengan itu juga tidak tergoda, orang itu tetap bertauhid, tetap iman, tetap di atas sunnah, tetap taat, ya, tidak dosa besar, juga tidak dosa kecil, maka digoda agar orang tersebut lebih memilih yang mafdul daripada yang afdal. Mengamalkan amalan yang kurang utama daripada yang utama. Begitu terus. Dan ini urutan tahapan iblis dalam menggoda manusia menunjukkan besarnya kadar dosa dari perbuatan yang menjadi target dan tujuan iblis dalam menggoda manusia. Dosa terbesar syirik dan kufur, yang keduanya adalah bidah, yang ketiganya adalah maksiat, terus sampai seperti urutan yang tadi diterangkan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk dosa besar, kadang lebih besar daripada dosa syirik. Dan ini adalah pernyataan Allah dalam Al-Quranul Karim yang kemudian dipertegas oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim. Allah menyatakan, Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya. Terus kata Allah, katakan oleh Muhammad, hanyalah Allah mengharamkan kepadaku perbuatan keji, baik yang zahir ataupun yang batin, lalu dosa, lalu al-baghy. Terus yang ketiganya adalah menyekutukan Allah malam yunazil bihi sultanan, menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan dalam hal itu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini ayat menjelaskan keharaman dosa-dosa besar, dan dimulai dari dosa besar yang paling kecil. Pertama, fawahish, perbuatan keji, baik lahir ataupun batin. Kedua, dosa. Yang ketiganya al-baghy. Al-baghy itu zalim kepada sesama.
Terus keempatnya yang lebih besar daripada itu, antusyrika billahi ma lam yunazil bihi sultanan, kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah enggak menurunkan keterangan tentang hal itu. Syirik. Tapi di atas syirik ada lagi, yaitu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa terjerumus ke dalam syirik, terjerumus ke dalam kufur, minimalnya terjerumus ke dalam kebid'ahan. 3 dosa terbesar dalam agama. Syirik, kufur, dan bid'ah. Ini perkataan atau penjelasan penegasan Imam Ibnu Qayyim ketika menerangkan ayat ini loh. Maka hati-hati ketika berbicara tentang Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, jangan dilakukan tanpa ilmu. Merujuklah ke ahlinya, ke para ulama. Jangan merujuk ke orang-orang yang bertolak belakang dengan para ulama. As-salafus saleh, jangan. Merujuk kepada orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah yang menolak sebagian sifat Allah atau seluruhnya. Asy'ariyah menolak sebagian dari sifat Allah dan sebagian dari nama Allah. Sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya dinafikan, diingkari. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Itu jelas sifat-sifat Allah sekaligus nama. Tidak ada dalam keyakinan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Hanya 13 atau 20 ya. Mereka menetapkan wujud, qidam, baqa. Kenapa tidak al-zahir, ya? Al-batin, al-awwal dan al-akhir, yaitu itu jelas sifat Allah dalam Al-Quran, huwal awwalul akhir wal zahir wal batin. Mereka apalagi menolak sifat-sifat dzatiyah bagi diri Allah Azza wa Jalla, menolak sifat wajah bagi Allah, menolak sifat tangan bagi Allah, menolak mengingkari sifat mata bagi Allah, kaki bagi Allah. Padahal semua itu diterangkan dalam Al-Quran. Allah menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Diingkari wajah, ditakwil kepada makna lain. Padahal Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyatakan kullu syai'in halikun illa dzal wajhi. Segala sesuatu ini akan binasa kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki wajah. Serupa dong dengan makhluk. Nah, hanya laisa kamitslihi syai'un. Wajah Allah enggak ada yang serupa dengan wajah makhluk manapun. Itu yang laisa kamitslihi syai'un. Allah punya wajah? Ya, pasti. Karena Allah menyatakan begitu. Hanya wajah Allah enggak serupa dengan wajah makhluk manapun. Makhluk dengan makhluk aja wajahnya berbeda, apalagi dengan Khalik. Kalau diingkari enggak, Allah enggak punya wajah. Karena kalau punya wajah serupa dengan makhluk. Balikan. Kita balikan. Kalau Allah enggak punya wajah, apakah enggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang enggak punya wajah? Banyak. Lebih hina daripada yang punya wajah. Buku, batu, tiang, pepohonan semuanya enggak punya wajah. Itu lebih hina daripada makhluk yang punya wajah. Tetapkan wajah sebagai sifat dzatiyah bagi Allah, tapi wajah Allah laisa kamitslihi syai'un. Demikian juga tangan, demikian juga kaki. Yadullahi fawqa aydihim bal yadahu mabsutatan. Wah, tangan Allah di atas tangan mereka, kedua tangan Allah itu terbentang, ya. Tajri bi ayunina, perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan pengawasan mata kami. Allah yang menyatakan punya mata. Yauma yukshafu an sa'an, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Saat itu Allah menyingkapkan betisnya, lalu disuruhlah manusia untuk sujud tapi mereka tidak mampu.
Allah Azza wa Jalla yang menyatakan Allah punya betis, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Tetapkan itu. Jangan diingkari. Cuma wajah Allah, tangan Allah, betis Allah, mata Allah, tak ada yang sama dengan yang dimiliki oleh makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Itu informasi dari Allah, jangan diingkari, dinafikan karena berbicara tentang Allah dengan akal sama dengan tanpa ilmu. Karena Allah nggak serupa dengan makhluk, nggak bisa dijangkau oleh akal kita, otak kita, perasaan kita, indera kita, enggak. Dan kita tidak boleh berpikir, menghayal, mendeskripsikan Allah hanya dengan otak kita. Nggak mampu kita. Allah Rasul SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadarah. Berfikirlah kalian tentang makhluk ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah karena kalian tidak akan mampu menjangkau. Maka fahami Allah sifat-sifatnya hanya melalui informasi dari Allah. Abu Bakar menyatakan, araftu Rabbi birabbi falaula Rabbi ma araftu Rabbi. Aku mengenal Rabbku, mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang diri Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tak akan pernah bisa mengenal dia. Alhamdulillah Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan menyebut beberapa nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Yakini itu, jangan diingkari. Mengingkarinya dengan akal sama dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, baik dengan tentang namanya, sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya. Ya. Inilah penjelasan kita dan bahasan kita di pagi hari ini, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Cukup sampai di sini, insyaallah kelanjutan dari bahasan kitab ini akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan ikhwati man azanillahu wa iyyakum, di sesi tanya jawab ini kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustaz. Silakan yang akan bertanya kepada Ustaz melalui line telepon langsung bisa melalui line telepon di nomor 022 8686 2637. Sekali lagi di 022 8686 2637 ataupun kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 2271476. Kita angkat penelpon terlebih dahulu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ya, siap. Saya mau tanya masalah tentang bicara tentang Allah tapi tak berilmu, yang menjadikan fitnah atau kubur, ingkar atau maksiat. Apakah sampai zaman sekarang ini para ahli Islam atau cendikawan masih ada yang berbuat seperti nggak punya ilmu tapi menerangkan hal-hal tentang Allah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Adakah kaum muslimin sekarang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Banyak, malah mayoritas. Termasuk kalangan ustadz-ustadz, dai-dainya, orang-orang berilmunya, iya. Kenapa itu terjadi? Yaitu salah merujuk. Mestinya ya kebanyakan duat merasa dirinya cukup ilmu. Kebanyakan kiai, kebanyakan ustadz merasa dirinya memadai ilmunya, lalu memahami agama langsung dari ayat, langsung dari hadis. Lalu difahami dengan keterbatasan ilmunya yang menurut dia memadai padahal jauh dari memadai.
Akhirnya banyak kesalahpahaman, kekeliruan. Dan ketika berbicara tentang ayat dan hadis tentang asma dan sifat Allah, itu juga terjadi. Difahami dengan kedangkalan ilmunya. Lalu diingkari beberapa sifat Allah. Allah istiwa di atas aras. Dia mikir dengan kedangkalan ilmunya. Kalau Allah istiwa di atas aras, oh berarti nempel di aras. Berarti butuh aras. Berarti berarti arasnya lebih besar daripada Allah. Akhirnya diingkari, nggak mungkin tuh. Itu karena bodoh. Tapi kebodohannya dipaksa-paksakan memahami ayat itu dan tidak bisa terpahami kecuali dengan pemahaman yang keliru, yang salah, akhirnya diingkari. Enggak, Allah enggak istiwa di atas arsy. Istiwa di sana istaula. Itu lebih parah lagi. Istaula itu menguasai, berkuasa, lalu disamakan dengan istiwanya atau berkuasanya duduknya seorang bupati di atas kursi jabatan bupati. Disamakan dengan cara duduknya bupati. Apakah bupati 5 tahun itu duduk di atas kursi ke jabatan bupati itu duduk terus 5 tahun enggak? Enggak, kemana-mana. Menduduki jabatan itu maknanya menguasai jabatan. Itu disamakan. Dia tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk karena kalau istiwa sama dengan makhluk. Akhirnya ditakwil dan takwilnya disamakan dengan makhluk. Parah. Keliru, salah. Coba lihat penjelasan para ulama tentang makna istiwa di sana. Para ulama salafus saleh. Kami juga berpegang kepada ulama. Ulama mana? Mungkin Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Asy'ariyah yang menyimpang dari ulama-ulama salafus saleh. Jadi banyak yang terjerumus. Walaupun tidak seluruh penyimpangan dalam masalah asma wa sifat mengakibatkan kufur murtad dari Islam, tidak. Asy'ariyah masih muslim. Maturidiyah masih muslim. Mu'tazilah sebagian mayoritas muslim. Kalau Jahmiyah memang tidak muslim. Maka Imam Asy-Syahrustani dalam kitab Al-Milal wan Nihal tidak memasukkan Jahmiyah ke dalam kelompok yang menyimpang dari umat Islam. Enggak. Karena itu di luar Islam, kata para ulama. Jadi ya banyak kaum muslimin yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, memahami ayat asma dan sifat dengan kedangkalan fikirannya tanpa ilmu. Ini yang menyebabkan kita dalam mengaji, terutama mengaji tauhid, terutama mengaji tauhid asma wa sifat, kita merujuk kepada kitab-kitab ulama-ulama as-salafus saleh. Berdasarkan hal itu, maka hati-hatilah ketika berbicara tentang tauhid, termasuk intinya asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Zaifah di Bandung. Ustaz, saya pernah mendengar jika kita berdoa Allahumma faqihun fiddin wa alimuhut takwil, kita tidak boleh meneruskan sampai kalimat wa alimuhut takwil karena kita tidak boleh mentakwil. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Silakan. Ya, wa jazakallahu khairan. Ini salah satu contoh orang yang memahami agama tanpa ilmu, dengan kebodohannya, dengan otaknya, dengan akalnya yang kosong dari ilmu. Itu doa Nabi alaihi salatu wassalam untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, fahamkan, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas tentang agama ini. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkan ta'wil kepadanya. Maksud ta'wil di sini tafsir. Ajarkan ilmu tafsir kepadanya. Bukan ta'wil dalam arti yang kita terapkan di dalam memahami asma dan sifat. Mana ta'wil, definisi ta'wil adalah
seperti yang diterangkan oleh para ulama tentang takwil, tentang asma dan sifat, adalah disebutnya itu sarful makna atau disebut sarful lafzi minal ma'nal mubadzir min ila lafdin akhar atau ila ma'nan akhar la yadullu alaihi lafad. Jadi makna takwil adalah merubah makna dari makna yang terkandung dalam lafaz tersebut kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Seperti istiwa. Istiwa itu tegak. Lalu ditakwil kepada makna lain jadi berkuasa. Seperti tangan. Ditakwil kepada makna lain jadi kekuasaan. Seperti mata. Ditakwil dengan makna lain menjadi ilmu. Demikian juga wajah. Dan seterusnya ditakwil kepada makna lain yang makna itu tidak terkandung dalam maknanya dalam lafaz aslinya. Itu takwil dan itu yang terlarang. Adapun yang dimaksud dengan takwil dalam hadis tadi tafsir. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu takwil. Maksudnya alimhu tafsir. Kalau tafsir ya berdasarkan ilmu. Jadi walaupun lafadznya takwil tapi maksudnya adalah tafsir. Maka boleh kita berdoa Allahumma alimni ya Allahumma faqihni fid din wa alimni tafsir wa alimni takwil boleh dengan makna tafsir. Ya Allah faqihkan saya dalam perkara agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Maknanya bukan tiba-tiba jelek. Kita tanpa belajar faham agama, tanpa belajar jadi faham tafsir. Bukan begitu. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar. Pemahaman itu hanya bisa diraih dengan cara yang memahami. Ada proses. Jadi kalau ada orang yang menyatakan saya mah tidak belajar tapi faham tiba-tiba bahasa Arab. Saya mah tidak pernah ngaji tapi tiba-tiba faham aja tafsir, itu bohong. Nah, saya mah wali Allah tuh, oh itu wali setan yang aku wali Allah. Bohong, nggak ada yang begitu. Kalau orang ada faham berilmu pasti belajar. Imam Bukhari menyatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Ilmu itu diraih dengan cara belajar. Nah, jadi ya Allah faqihkan saya dalam perkara agama dan ajarkan kepada saya ilmu takwil, maksudnya ilmu tafsir, artinya mudahkan saya. Mudahkan, cerdaskan, pertemukan dengan guru yang bagus, berikan waktu luang untuk belajar, cerdaskan saya, segarkan ingatan saya, kuatkan hafalan saya. Nah itu ada proses yang memang mau tidak mau harus kita lalui, nggak bisa di skip. Berdasarkan hal itulah maka proses menentukan nilai dari sebuah perjuangan. Dari sana pahala diraih. Besar kecilnya pahala dilihat dari seberapa besar perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya jadi boleh kita berdoa ya Allah faqihkan saya dalam perkara agama dan ajarkan kepada saya ilmu ta'wil. Mana ta'wil di sana? Tafsir. Bukan ta'wil yang kita maksud dilarang diterapkan dalam memahami asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Fitri dari Bandung. Ustadz Afwan mau tanya, untuk cadar saat ihram itu harus dibuka, tapi ada pendapat lain yang menyatakan boleh ditutup kain tapi bukan cadar. Alasannya kita merasa risih atau was-was jika wajah kita terlihat oleh ajnabi lain yang satu rombongan. Ini bagaimana Ustadz dan yang lebih afdol yang mana? Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Itu pertanyaan sekaligus mengandung jawaban.
Dilarang bercadar itu larangan dari Nabi SAW. La tantaqibul muhrima wala talbasul qafazain. Seorang wanita muhrimah. Muhrimah itu yang sedang ihram. Tidak boleh memakai niqab, tidak boleh memakai 2 kaos tangan. Maksudnya niqab atau cadar yang terpisah dari pakaian ihram. Itu nggak boleh. Bukan berarti dilarang menutup wajah. Menutup wajahnya tetap disyariatkan. Dan itu dilakukan oleh para istri Nabi alaihi salatu wasallam ketika mereka ihram berpapasan dengan para laki-laki, mereka tutupkan kerudungnya ke wajahnya. Ketika sudah berlalu baru dibuka lagi. Menunjukkan tidak dilarang untuk menutup wajah. Asal bukan dengan cadar khusus terpisah dari pakaian ihram. Bukan. Nah sekarang ini ada kerudung untuk ihram khusus. Ya tidak terpisah, tidak ditalikan begitu. Tapi pakai kerudungnya itu beberapa lapis gitu. Nah ketika ihram bagian lapisan atasnya dianukan ke depan, ditutupkan ke depan. Kemudian menutup wajahnya. Itu bukan niqab. Dan itu dibolehkan. Ya, tetaplah tutup wajah dengan sesuatu yang bukan niqab, bukan cadar. Dan itu ada dijual di toko-toko pakaian di Mekah, di Madinah juga. Tanya aja ke tukang dagangnya, mana gitu kerudung untuk wanita yang sedang ihram. Itu akan ditunjukkan, oh ini. Ya. Jadi demikian. Jadi dua keterangan itu tidak saling bertolak belakang. Tapi dibolehkan. Ya. Nah sekarang boleh nggak perempuan memakai masker ketika ihram? Ya, kalau laki-laki jelas dibolehkan. Karena yang terlarang bagi laki-laki adalah menutup kepala dengan sesuatu yang menempel langsung di kepala, seperti umpamanya kopiah, topi, atau imamah, atau bahkan tisu disimpan di atas kepala. Biar tidak kepanasan gitu ya, nah, itu tidak boleh. Yang langsung nempel di kepala. Adapun melindungi kepala yang tidak nempel seperti pakai payung gitu nggak apa-apa, dibolehkan. Adapun menutup wajah laki-laki boleh. Nah sekarang wanita bagaimana? Kalau wanita memakai masker itu karena ada uzur, seperti umpamanya karena menghindari debu. Kalau lagi batuk, pilek, khawatir virusnya menyebar. Atau sekarang musim pandemi yang lebih berbahaya dari sekedar debu. Mengancam nyawa. Ada orang yang mati karena COVID-19? Oh, ada banyak. Mengancam nyawa? Iya. Minimalnya kalau tidak mati juga, parahnya luar biasa. Gitu ya. Ada uzur, maka untuk menghindari itu dibolehkan. Adapun kalau tidak ada uzur, nggak ada alasan apa-apa, debu tidak ada karena ber-AC umpamanya ya. Kemudian virus juga sudah COVID-19 sudah berlalu. Sekarang dulu 19, sekarang sudah tahun berapa sekarang? 20? Sudah 22? 22. Sudah 22 bukan 19 lagi. Nah, bahasa Inggrisnya 22. 22. Umpamanya COVID-22 ya, atau nanti mungkin ada COVID-25 mungkin gitu. Minimal COVID-24 nanti akan ada event besar. Nah, tapi bukan COVID. Itu tidak ada apa-apa, aman, maka tidak boleh. Sekedar untuk menutupi wajah saja, maka tidak boleh. Kecuali kalau ada uzur, maka dibolehkan ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, izin bertanya. Di saat orang tua kita meninggal ketika sudah beres dimakamkan, apakah kita sebagai keluarga atau anak harus berdiam diri sejenak? Jangan dulu meninggalkan kuburan karena konon katanya akan ada perlindungan si mayit dari malaikat. Apakah hal tersebut benar? Khususnya anak laki-laki Ustaz. Mohon penjelasannya. Silakan. Akan ada perlindungan dari malaikat. Maksudnya malaikat yang melindungi atau si keluarga yang melindungi dari siksaan malaikat. Yang mana maksudnya? Katanya akan ada perlindungan si mayit dari malaikat gitu. Maksudnya malaikat yang melindungi mayit? Ya. Atau si keluarga melindungi mayit dari siksa malaikat. Bisa dua makna. Ya, kurang jelas di sini. Ya, taib, barakallahu fiik. Apa yang teralami oleh si mayit di alam kubur perkara gaib yang tidak bisa diduga, dibayangkan, diraba-raba. Perkara gaib harus melalui keterangan wahyu Quran atau hadis yang sahih. Dan ini berdampak kepada sikap dan amalan kita. Karena umpamanya tadi meyakini mayit ini sekarang ini lagi ditanya oleh malaikat. Kalau kita keluarganya ada di sana, maka akan memberikan perlindungan. Akhirnya berdiam diri. Nah, kita lihat benarkah demikian? Ternyata Nabi SAW tidak melakukannya dan tidak menerangkannya. Kalau umpamanya beres dikuburkan, berdiam dirilah kalian sejenak karena itu akan memberikan perlindungan kepada mayit dari malaikat. Nggak ada keterangan itu. Adapun Nabi SAW pernah tidak selalu ya, tidak selalu. Pernah seusai menguburkan jenazah bangsa Ansar, beliau duduk. Tapi jelas tidak menduduki kuburan. Duduk di tempat yang nggak ada kuburan. Para sahabat juga begitu, tunduk hati mereka. Wajah mereka tunduk. Nah, ketika tunduk itu Nabi SAW kemudian memberikan tausiah. Menceritakan tentang perjalanan ruh setelah dicabut baik orang mukmin ataupun orang durhaka, sampai menceritakan fitnah kubur, azab kubur atau nikmat kubur. Seperti itu. Ada tausiah. Dari hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ya ada. Tapi tidak selalu. Sehingga dari sini ulama ikhtilaf tentang boleh enggak berpidato, berbicara, memberi tausiah seusai penguburan. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz menyatakan, ya dibolehkan, disunnahkan karena Nabi juga melakukan hal itu. Adapun ulama lain seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tidak disyariatkan memberikan tausiah di kuburan atau berpidato di kuburan. Karena tidak ada contoh dari Nabi SAW dan tidak ada anjuran. Adapun hadis Al-Barra bin Azib tersebut itu karena situasional. Saat itu Nabi SAW dengan para sahabatnya sedang menunggu kuli pekerja kuburan yang belum datang. Nah, maka selama itu beliau memberikan tausiah, memanfaatkan situasi. Dan itu hanya di momen itu. Adapun proses penguburan di momen lain, Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Tapi ala kulli hal tidak ada keterangan yang menyatakan kalau beres menguburkan anggota keluarga berdiamlah sejenak. Tidak ada. Yang ada adalah setelah para orang yang menguburkan pulang meninggalkan kuburannya 7 langkah, maka orang itu dibangunkan. Di alam kuburnya kemudian didatangi 2 malaikat munkar nakir untuk ditanya. Itu ada. Bagaimana yang harus dilakukan oleh anggota keluarga agar bisa membantu si mayit? Doakan. Nabi SAW menyatakan, Is'alullaha li akhikumus sabat fa innahul an yus'al.
Doakan, mintakan kepada Allah oleh kalian keteguhan bagi saudara kalian ini. Karena orang ini sekarang akan ditanya. Ya, doakan. Baik doanya di kuburan itu boleh. Ya. Ataupun umpamanya di jalan sambil pulang ke rumah ataupun di rumahnya. Kita umpamanya setelah selesai menguburkan masih kotor. Lalu kita mandi atau minimal berwudu. Lalu setelah itu sholat syukur wudu 2 rakaat, lalu doakan ampunan, doakan rahmat, doakan agar diselamatkan dari fitnah kubur dan azab kubur, agar memperoleh nikmat kubur, doakan. Itu yang akan membantu. Ya, bukan dengan cara berdiam beberapa saat di kuburan tapi tidak berdoa. Enggak. Berdiam beberapa saat di kuburan untuk mendoakan boleh, bagus. Tapi kalau hanya berdiam diri dengan alasan tadi akan memberikan perlindungan tapi tidak berdoa, ini tidak benar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Yang saya tanyakan yaitu apa maksud dari hadis ini Ustaz? Silakan. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang memiliki kelapangan rezeki, mampu berkurban, tapi tidak berkurban, tidak mau menyembelih untuk kurban, janganlah dia mendekati sholat tempat-tempat sholat kami. Apa maknanya? Ini tergantung ditinjau dari aspek apa. Dari aspek fiqih, sebagian ulama menyatakan hadis ini menjadi dalil tentang wajibnya berkurban bagi yang mampu. Siapa yang tidak melakukan kurban padahal dia mampu, dia dosa. Dan dosanya itu terungkap dalam kata fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekati tempat sholat kami. Ini yang pertama. Kedua, ini juga diterangkan oleh Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim dalam kitab yang berjudul Ahkamul Udhiyah. Salah satu makna dari hadis ini adalah seolah-olah ini ya, seolah-olah kedekatan atau ibadah sholat seseorang di masjid ditolak. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak menyembelih kurban di saat dia mampu kurban. Siapa orang yang memiliki kelapangan untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, sudah jauh-jauh sana. Menunjukkan percuma sholat juga kalau tidak kurban. Percuma sholat berjamaah juga kalau tidak kurban. Dan ini ada isyarat tidak manfaatnya sholat berjamaah dia di masjid apabila dia tidak berkurban di saat punya kemampuan untuk berkurban. Dan ini menjadi salah satu yang lebih menjelaskan wajibnya berkurban bagi orang yang punya kemampuan. Karena kita tahu hukum berkurban diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian menyatakan ini sunnah muakkadah, sebagian ada yang menyatakan wajib. Nah, yang menyatakan wajib itu didalili oleh banyak dalil, diantaranya ini. Diantaranya hadis ini. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Inilah beberapa di antara makna yang terkandung di dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Mangga lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bolehkah seseorang menggunakan nama Abdullah, Abdul Jabbar atau Abdul Salam? Silakan. Iya, itu bagus, bukan hanya boleh. Sebaik-baik nama adalah Abdullah, hamba Allah. Baik Abdullah, Abdurrahman, Abdul Jabbar, Abdul Salam. Sebab Al-Jabbar, As-Salam, Ar-Rahman, Allah itu adalah nama-nama Allah Azza wa Jalla. Lalu kita menjadikan itu sebagai nama dengan menambah Abdun, Abdurrahman, Abdul Jabbar, atau
tadi Abdullah atau Abdus Salam, artinya semuanya hamba Allah. Boleh? Bukan boleh, bagus. Sebaik-baik nama dibolehkan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kalau doa sujud boleh dilisankan pakai bahasa sendiri? Silakan. Maksudnya sujud dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Boleh enggak dilisankan dengan bahasa selain bahasa Arab gitu ya? Ya boleh. Para ulama, para masyayikh termasuk lajnah daimah pernah ditanya, boleh enggak berdoa dalam sujud dengan bahasa selain Arab? Bahasa ajam? Boleh. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbi wa huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a." Sesungguhnya jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah dalam sujud. Maksudnya sujud dalam salat. Bukan di luar salat. Di luar salat tidak disyariatkan berdoa sambil sujud. Enggak, maksudnya adalah sujud dalam salat. Maka perbanyak olehmu berdoa di dalam sujud. Nah, di dalam riwayat lain dikatakan falyad'u ma'ajabahu minad du'a. Maka silakan dia berdoa dengan doa apa saja yang paling dia sukai di dalam sujud. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang paling disukai itu baik isinya maupun bahasanya. Kadang ada orang yang karena tidak paham bahasa Arab, walaupun hafal beberapa doa dalam bahasa Arab, tidak tahu maknanya sehingga tidak bisa dihayati. Sehingga kurang khusyuk. Adapun kalau dia berdoa dengan bahasa sendiri, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah masing-masing, itu lebih terhayati. Karena paham maknanya, maka dibolehkan. Dengan catatan tetap wajib sadar bahwa kita masih sedang sholat. Jadi saking khusyuknya, ya Allah minta ini minta itu pakai bahasa kita, pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia lama gitu. Akhirnya kita lupa kita sedang dalam keadaan sholat, lalu bangun langsung saja pergi. Padahal masih dalam sholat, belum tahiyat akhir, belum salam, bisa batal. Ya, tetap jaga konsentrasi, ingatan, kesadaran bahwa kita tetap dalam sholat. Intinya dibolehkan berdoa dengan bahasa selain Arab di dalam sujud. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, beliau bertanya, Afwan Ustaz mau bertanya, sekarang sudah masuk bulan Muharram. Apakah disunahkan untuk berpuasa di awal-awal bulan Muharram? Dan apakah ada dalilnya Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Pertanyaan tadi pagi. Tanya lagi. Afwan, Ustaz. Ya nggak apa-apa dijawab. Karena pendengarnya beda. Iya, sekarang sudah masuk tanggal 3 Muharram ya. Tanggal 1-nya hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 1, Ahad tanggal 2, sekarang Senin. Tanggal 3 Muharram. Apakah disunnahkan untuk saum di awal Muharram? Tidak ada nas khusus. Tidak seperti bulan Dzulhijjah ya. Kalau 10 Dzulhijjah ya dari awal ya disunnahkan saum. Adapun bulan Muharram tidak ada. Bukan berarti tidak boleh saum, boleh. Baik sekarang umpah hari Senin, kita saum sunat, saum Senin Kamis boleh. Besok hari Selasa mau saum sunat. Sunat apa? Sunat mutlak. Boleh. Boleh apa? Ada larangan saum sunat selain hari Senin Kamis? Nggak ada. Boleh Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Asal Jumat didahului oleh hari Kamisnya. Tidak menyendiri. Ya. Yang ada larangan itu adalah diikhtilafkan oleh para ulama saum sunat hari Sabtu. La tasumu yaumus sabat illa fima afturidhu alaikum. Jangan kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum yang diwajibkan. Kalau saum sunnah tidak boleh. Itu ada larangan. Ini pun diikhtilafkan oleh para ulama, ya. Nah, ada juga larangan saum Jumat secara infirad, menyendiri, itu ada larangan, disepakati.
Adapun selain itu maka tidak ada larangan. Boleh kita saum hari Selasa, hari Rabu, hari Ahad, dibolehkan, tidak ada larangan, namanya saum sunat mutlak. Adapun Senin Kamis maka itu saum sunat muakkad. Nah khusus Muharram ada disunnahkan dengan sunnah yang ditekankan namanya muakkad untuk saum pada tanggal 10 Muharram disebut saum Asyura. Kata Nabi SAW, saumu yaum Asyura yukafirus sanatal madiyah. Saum pada hari Asyura bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Tanggal 10. Kalau sekarang di Indonesia, di kita sekarang kan tanggal 3 hari Senin ya. Berarti tanggal 10 Muharram itu hari Senin juga ya? Atau hari Ahad? Ya sekarang kan tanggal 3 Senin ya, tanggal 3 Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin lagi tanggal 10 tuh. Ya. Bagi orang yang terbiasa Senin Kamis, lalu pas Senin depan itu pas 10 Muharram terbiasa melakukan saum Asyura, maka niatkan dengan 2 niat. Ya saum Senin Kamis, ya saum Asyura, double tuh pahalanya. Bagi yang dua-duanya sudah terbiasa. Adapun yang tidak terbiasa Senin Kamis pas Asyura nanti pas Senin saya niatkan untuk 2 Senin Kamis juga Asyura nggak bisa karena tidak terbiasa. Itu memanfaatkan situasi aja. Lalu kata Nabi SAW, adapun tahun depan ketika dapat informasi ya Rasulullah hari tanggal 10 adalah hari yang juga diagungkan oleh Yahudi. Kalau begitu saya tahun depan akan saum dari tanggal 9-nya. Qadarullah wa masyafal, sebelum tahun depan beliau sudah meninggal. Jadi nggak sempat saum tanggal 9. Tapi beliau sudah beritikad, sudah berazam, sudah bertekad, sudah berniat. Tahun depan saya akan saum dari tanggal 9. Maka ini termasuk muakkad ya. Untuk bulan Muharram silakan khususkan saum tanggal 9 dan 10 Muharram. Kalau di kita nanti hari Ahad dan hari Senin. Hari Ahadnya tanggal 9, hari Seninnya tanggal 10. Boleh nggak sekarang Senin Kamis? Oh bukan boleh, tapi dianjurkan ya. Tapi kalau bagaimana Selasa Rabunya tidak ada anjuran khusus. Tapi tidak terlarang melakukan saum di hari Selasa, hari Rabunya di bulan apapun. Kecuali kalau hari Selasa Rabu itu pas Idul Fitri, Idul Adha atau hari Tasyrik maka haram, tidak boleh. Di luar itu maka silakan boleh dan ini termasuk saum sunnah mutlak ya. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang melanjutkan kitab Ad-Dawa ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.